Ojo siro banget anggonmu urip ning alam dunya, malaikat jurupati lirak-lirik marang siro, lirikane malaikat arep njabut nyawa nira, nggone njabut angenteni dawuh ingkang maha suci. Sakwise didhawuhi banjur nyedak karo kandha, aku iki mung saderma, kowe ora kena semoyo. Halo prokadang kinasiku sekalian, dimanapun panjenengan berada, bertemu lagi dengan saya melalui rekaman video terbaru saya di Putro Romo Channel, YouTube milik pribadi saya. Semoga melalui video saya kali ini kita semua mendapatkan berkah dan manfaat yang sempurna, sehingga tercerahkan dalam segala halnya. Amin. Dan video saya kali ini tentang beberapa cara menggunakan wahyu panca gaib untuk suatu hal, keperluan atau kepentingan terkait laku. Ada beberapa kadang yang bertanya kepada saya hingga berulang-ulang kali dan memohon agar jawabannya divideokan lalu diupload ke YouTube saya, agar supaya diketahui oleh para kadang lain yang kemungkinannya punya pertanyaan sama namun belum mengetahui jawabannya. Dan saya rasa itu baik, dan terbuatlah video ini. Di antara pertanyaannya adalah, Pak Web, katanya wahyu panca gaib itu bisa untuk apa saja. Benarkah begitu? Ya, benar. Wahyu panca gaib bisa untuk apa saja, tapi ada tanda kutip di situ. Tanda kutipnya Pak Web, kunci kena kanggo opo wae, waton ora tumindak luput. Artinya, wahyu panca gaib bisa untuk apa saja selagi tidak untuk berbuat tidak tepat. Luput atau tidak tepat yang dimaksud di sini adalah mencederai laku murni menuju sucinya sendiri. Maksudnya menodai atau mengotori laku murni menuju sucinya sendiri. Misalnya seperti menyakiti sesama makhluk hidup atau merugikan sesama makhluk hidup dan sejenis lainnya. Kalau untuk melihat atau menyaksikan hal-hal yang bersifat gaib, bisa tidak Pak Web? Misalnya kodam yang ada di dalam benda pusaka, seperti jimat atau makhluk astral, seperti setan gitu Pak Web? Bisa, sangat bisa. Kalau bisa, tunjukkan caranya bagaimana Pak Web? Oke, caranya karena wahyu panca gaib itu tentang hati dan soal isi hati serta urusan hati dan hati. Caranya, maka pada langkah awal sapalah hati terlebih dahulu. Apakah hati kita setuju dengan sesuatu yang dimaksud
itu atau tidak? Kalau setuju, kemudian rasakan apakah isi hati kita tidak akan terpengaruh oleh sesuatu yang akan kita lakukan itu? Jika tidak akan terpengaruh, maka bisa langsung praktek. Maksudnya tanpa patrap. Tinggal ambil rasanya kunci, ambil rasanya paweling, lalu mijil. Namun kalau hati kita tidak setuju, apalagi ada tanda-tanda akan terpengaruh, seperti ragu-ragu atau was, takut misalnya, sebaiknya jangan lakukan. Kenapa dan mengapa? Karena akan menjadikan kita mengalami trauma, bahkan bisa stres. Karena rupa dan bentuk kodam itu tidak mesti indah atau bagus, ada kalanya juga buruk atau jelek. Apalagi yang disebut sukma atau arwah, yang awalnya memiliki wujud bentuk sebagai manusia, itu akan menyesuaikan dengan wujudnya ketika pertama kali dia berpisah. Misalnya, ada orang mati karena kecelakaan, sebab tubuhnya berdarah dan lain-lain, maka arwahnya pun akan berupa sama seperti wujud tubuhnya ketika berpisah saat mati kecelakaan itu, yaitu berlumuran darah dan lain-lain. Tapi lagi, jika keinginan akan hal tersebut begitu besar dan kuat, penasaran seakan memaksa untuk mencari tahu, sehingga kita tidak nyaman dengan kepenasaran itu, maka lakukanlah patrap semedi terlebih dahulu. Jangan langsung praktek. Patrapnya, kita mulai dari palungguh pembuka 3 kali. Lalu kunci 7 kali. Dan paweling 3 kali. Kemudian bersamadilah sampai hati terasa tenang, aman, nyaman, dan isi hatinya setuju. Setelah siap, baru kita action. Actionnya, contoh misal pertama, ada keris atau golok atau batu akik yang katanya memiliki kodam harimau atau banaspati atau ular atau apalah itu. Maka prakteknya, letakkan di hadapan kita keris, golok atau batu akik atau jimat apapun itu yang dimaksud. Lalu lakukan patrap mijil sasmito ing gaib. Asmo sejatinya disebut jeneng sira mijilo. Panjenengan ingsun kagungan karso. Arso ngaweruhi kahanan kang ana ing keris atau golok atau batu akik iki. Kalimat setelah arso ini bisa diganti dengan bahasa yang kita pahami. Contoh, asli kalimatnya adalah ngaweruhi kahanan kang ono ing keris atau golok atau batu akik iki. Diganti dengan bahasa NKRI. Maka menjadi mengetahui keadaan yang ada di dalam keris atau golok atau batu akik ini. Lalu tetap dalam sikon patrap mijil, lakukan samadhi. Di dalam bersamadhi, gunakan kesadaran untuk merasakan sesuatu kekuatan yang ada di tangan kanan. Terus rasakan dan ikuti gerakannya dengan kesadaran penuh. Gerakan bekso yang ada di tangan kanan ini. Tangan kanan kita akan bergerak menuntun kita mendeteksi keris atau golok atau batu akik itu. Dan kita akan mengetahui sesuatu yang ada di balik keris atau golok atau batu akik tersebut. Apapun yang tersembunyi di dalamnya akan kita ketahui
Bahkan asal-usul keris atau golok atau batu aki itu akan terungkap. Seperti siapa pembuatnya, siapa pemiliknya, dibuat untuk apa, fungsinya untuk apa, kita bisa mengetahuinya. Dan jangan lupa, akhiri dengan palungguh panutup 3 kali jika sudah selesai untuk mengakhiri prosesnya. Contoh misal kedua, katanya orang di sebuah pohon beringin di pertigaan jalan sana ada setannya yang sering menampakkan wujudnya, bahkan sering mengganggu orang-orang yang sedang lewat di jalan yang ada pohon beringinnya itu. Sehingganya banyak yang merasa takut ketika melewati jalan tersebut, bahkan sering terjadi kecelakaan di jalan itu. Dan katanya lagi, kecelakaan yang terjadi itu dikarenakan melihat sesuatu yang menakutkan di pohon beringin itu. Maka prakteknya, datangi pohon beringin itu. Lalu di dekat pohon beringin tersebut, lakukan patrap mijil sasmito ing gaib. Asmo sejatinya disebut, jeneng sira mijilo, panjenengan ingsun kagungan karso. Arso ngaweruhi kahanan kang ono ing wit ringin iki. Sama seperti tadi. Kalimat setelah arso ini bisa diganti dengan bahasa yang kita pahami. Contoh, asli kalimatnya adalah ngaweruhi kahanan kang ono ing wit ringin iki. Diganti dengan bahasa NKRI, maka menjadi mengetahui keadaan yang ada di pohon beringin ini. Lalu tetap dalam sikon patrap mijil, lakukan samadhi. Di dalam samadhi, gunakan kesadaran untuk merasakan kekuatan yang ada di tangan kanan. Rasakan dan rasakan lebih dalam, serta ikuti gerakan bekso yang ada di tangan kanan ini. Tangan kanan kita akan bergerak menyebarkan hawa suci dari laku murni kita sehari-hari ke seluruh dimensi yang ada di sekitar pohon beringin tersebut, dan menuntun kita mendeteksi sikonnya untuk mengetahui sesuatu yang ada di balik pohon beringin tersebut. Sehingganya apapun yang tersembunyi di balik pohon beringin tersebut akan kita ketahui dengan sangat jelas dan detail, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, termasuk setan, jika ada setan di pohon beringin tersebut. Dan ini yang perlu kita ketahui bersama sebagai seorang putra Romo. Ketika seorang putra Romo melakukan patrap samadhi, maka pada saat itu dia sedang berada di dalam lingkaran dimensi suci. Karena seperti yang sudah sering saya kabarkan melalui ratusan artikel dan puluhan video saya di internet, bahkan secara langsung, bahwa wahyu panca gaib itu adalah sedulur papat kalima pancernya kita sendiri, yang jika sudah manunggal tersebut hidup, dan hidup itu adalah datnya suci, yang bergelar sebagai guru sejati atau satria paningit, atau ruhul kudus atau ruh suci, yang menjadi utusannya. Artinya, hidup itu adalah suci karena dia berasal dari Maha Suci. Dan suci itu bukan warna, bukan bentuk, melainkan suatu hal yang murni, yang bersih, yang tidak terkontaminasi oleh apapun. Artinya tidak bisa dicampuri dengan apapun dan tidak bisa tercampuri oleh apapun. Jin, setan, dan apapun itu yang bersifat tidak bersih, tidak murni, tidak sempurna, tidak suci, tidak akan bisa mendekati seorang putra Romo yang sedang patrap samadhi. Jadi, jikalau memang pohon beringin itu dihuni oleh setan, ada setannya, kita akan melihatnya dari kejauhan.
jarak minimal 7 meter dari posisi kita berada. Dan saran saya, setelah menyaksikan ketersiksaannya sebagai setan di alam barzah atau alam arwah atau alam sukma, tergugahlah untuk membantu proses kematiannya yang tidak sempurna itu, agar supaya tidak menjadi setan lagi. Oke? Para kadang ginasiku sekalian, sesungguhnya Tuhan tidak pernah menciptakan setan jenis apapun dan model bagaimanapun. Yang diciptakan Tuhan adalah jin dan manusia, serta semesta alam seisinya ini. Seperti yang dijelaskan dalam Alkitab, tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Di situ tidak ada kalimat setan. Yang ada hanya jin dan manusia. Dan itu pun diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya, bukan untuk yang lainnya. Tapi Pak Web, dalam kenyataannya setan itu ada. Bahkan banyak. Ada di pohon, di jembatan, di rumah-rumah kosong, di kuburan, dan lain-lain. Percayalah, Tuhan tidak menciptakan setan. Setan itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Kok begitu? Ya begitulah realitanya. Dari sini awal mulanya setan.